kalau misalnya ada orang awam yang sama sekali nggak mengerti, terus dia udah tua, itu pengaruh nggak sih apa yang mesti dia lakukan untuk supaya si kodam ini nggak nyangkut? Itu halo, kok nggak ada Halo, cek. gambarnya? Iya, Mas Hao nggak ada gambarnya. Iya, ini suara udah masuk ya tapi ya. Udah, tapi nggak keluar. Pie, mau ulang lagi? Ulang lagi aja ya. Tak ulang ya. Oke, kita ulang lagi guys. Halo, udah masuk tapi nggak ada gambarnya. Iya, Ya. kalau apa namanya nggak ini gambarnya nggak keluar. Tapi suaraku jelas Mas. Jelas, sini masuk. Oke. Oh, ini aneh nih guys. Iya, sebentar harus tenang dulu ini. Ya, tenang ya guys, tenang. Ini semuanya soalnya pada kayak semangat banget semuanya. Udah nggak sabar masuk. Cuman kita coba dulu nih sekali lagi. Nggak, Ini harus sabar ini, pelan-pelan ini. Ya, karena dinantikan di alam nyata dan alam gaib yang tentunya. Iya benar. Kayak harus sabar banget. Akhirnya. Ya. Hai Mas Hao. Iya Mbak, salam. Rahayu. Salam. Mas Hao, Ya. ini sudah Ya. dinanti-nantikan nih dari tadi. Ya. Saradix dan Javanika sudah tidak sabar menunggu. Cie. Mas Hao. Ini kan kemarin tuh aku ada yang tanya, gimana sih awalnya kok bisa kenal sama Mas Hao? Ya. Jadi aku bilang kalau gimana ya menjelaskannya ya, sulit soalnya. Ini kalau dilihat auranya Mbak Sarah udah bersih loh, sekarang udah clear loh ini. Iya, alhamdulillah ya Mas. Jelas gitu. Alhamdulillah ya. Jadi kemarin tuh nanti kita ceritain deh ada apa. Jadi kita secara fisik memang belum ketemu, tetapi kalau di dunia sana itu udah setiap hari ketemu, ngobrol terus. Iya. selalu ketemu. Iya, jadi awalnya tuh ceritanya kalau diceritain panjang Mbak Sarah. Jadi 2013 tuh sampai DMS, dari dulu acara jalan-jalan tuh saya pasti nontonin terus itu. Nah terus 1 bulan yang lalu ya kalau nggak salah ya, nah Mbak Sarah tuh hubungin ini tuh Mbak Sarah beneran apa enggak? Saya sampai nggak percaya gitu. Hubungin telepon waktu itu, saya sampai nggak percaya. Terus akhirnya kita cerita nyambung gitu. Jadi seperti halnya temen yang lama nggak ketemu lah gitu. Berkaitan dengan past life ternyata setelah ditelusuri. Iya, ada pertanyaan dari Aldi nih. Kalau ngelepasin kodam dari orang yang lagi kritis, baiknya seperti apa ya? Nah itu. Jadi kodam turunan itu gimana sih sebenarnya Mas Hao ya? Kodam turunan itu, maksudnya kalau mungkin dapat dari ibu atau eyang gitu ya? Gimana sih sebenarnya Mas Hao? Iya benar sih. Ini biasanya kasusnya kayak orang-orang yang sulit meninggal itu loh Mbak. Yang sudah sepuh terus mau wafatnya sulit, terkadang hanya nyawanya tinggal di sini, dan tanda kutip ini nyawa ya. Saya ada 2 pengalaman sih sebenarnya, ini pernah membantu dalam artinya saya lantaran gitu ya, lantaran dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membantu gitu, lantaran. Itu pernah dulu itu karena sulit itu ada pusaka yang masih ada di sini sebenarnya. Dan memang harus ada komunikasi. Jadi di sini itu kita kembali lagi ke komunikasi. Jadi tidak serta-merta kemudian kamu harus pergi, kamu harus ini, ngusir, itu nggak segampang itu. Karena logikanya kalau kita mau relokasi tempat, pasti ditinggalin orang yang sudah lama, walaupun ini tanah negara, tapi kita juga pendekatannya harus pendekatan dekat, terus kompensasinya apa, bagaimana cara membujuknya. Waktu itu sebenarnya hanya komunikasi sih, sebenarnya membujuk, minta apa, nanti kalau dilepas diantarnya di mana. Misal, biasanya paling sering diantarnya ke pantai selatan sih, karena sebagai muara dari semuanya. Soalnya kalau kita frontal gitu, nanti justru mereka akan nyerang balik gitu, nggak terima atau demo gitu sih. Jadi semuanya harus ada tata keramanya juga ya, apapun itu. Benar ya Mas Hao ya. Benar. Termasuk kita ketemu orang lah, mau orangnya itu serem, mau orangnya itu jahat, kalau kita niatnya baik,
dengan etika, dengan sopan santun etika yang baik, ngobrolnya enak gitu ya pasti akan lulus juga. Iya. Sama sih gitu. Tapi sama ini ya Mas Hao ya, misalnya nih si orang ini dia tidak sama sekali tidak mendalami, tapi si kodam ini apakah tetap bisa masuk tanpa dia menerima? Itu bagaimana Mas Hao? Itu bisa sih Mbak, memang kalau dia biasanya kalau seperti itu nanti ditanyain, oh saya sudah ditugaskan sama leluhurmu, gini-gini untuk menjaga apa gitu. Itu kembali lagi nanti ya ke komunikasi juga kita akan tanya secara energi, residual energi itu kodamnya seperti apa dulu gitu. Jadi leluhurmu juga mengatakan ini enggak, karena kalau tidak kita verifikasi atau tidak kita tanya ulang, biasanya juga bohong. Ngaku-ngaku disuruh atau ngaku-ngaku diperintah itu juga nggak bisa. Jadi kalau nanti tujuannya sudah seperti itu, memang kalau tidak bisa kita selesaikan secara baik-baik, memang ada beberapa cara. Salah satunya ada di ruwat, ada di ruqyah, harus ditahlili dulu atau apa, dibikinkan bacaan atau apa, pesan terakhirnya seperti apa. Dan ini juga berlaku kalau orang mau jual rumah warisan terutama, itu kok nggak laku-laku, kenapa sih itu? Terkadang leluhurnya atau bapak ibunya sudah almarhum, kakeknya juga nggak terima. Nanti kalau dijual, kalian semua pada rebutan warisan, mendingan nggak usah. Gitu, iya. Oh gitu, oke. Iya. Terus satu lagi aku penasaran, ini menarik banget buat teman-teman juga mungkin ada yang tanya. Kalau misalnya ada orang awam yang sama sekali nggak mengerti, terus dia udah tua, itu pengaruh nggak sih apa yang mesti dia lakukan untuk supaya si kodam ini nggak nyangkut? Itu yang perlu dilakukan apa? Misalnya orang awam nih nggak tahu apa-apa gitu. Iya, memang harus ada lelaku-lelaku juga sih Mbak. Jadi ada doa-doa tertentu, malam harus tirakat contohnya, kemudian mandi untuk ngelepas, karena air itu pasti netral, apapun itu pasti akan netral. Jadi ada ikhtiarnya lah. Terus ahli waris juga harus ketemu yang bisa dipercaya, karena pusaka terkadang orang dulu mungkin dipakai untuk kekebalan, untuk kekayaan, ataupun untuk aura pemikat dan macam-macam, itu juga harus dikomunikasikan baiknya itu seperti apa, dan nanti pasti ada petunjuk lah. Setiap kemauan pasti ada jalan pasti. Tapi kalau orangnya terus takabur ya, ini pasti bisa lepas, saya ingin hidup selamanya, wah itu ya sulit. Perjanjiannya seperti apa dulu. Jadi informasi sebenarnya semua bisa kita tarik dari korinnya. Seperti apa sih mau ngobrol, karena kalau kita melihat korin putih dari seseorang itu pasti dia nggak akan bohong. Ceritanya seperti apa. Oke. Tuh guys, semoga menjawab tadi pertanyaan siapa tadi, aku lupa lagi namanya. Banyak banget sih Mas Hao yang ini. Iya, ini yang keluar naiknya kenceng soalnya. Ini sorry ya, saya sambil minum ya. Maaf. Iya, sorry. Kok aku sorry juga nih, aku udah tadi minum juga tuh. Tuh, teman-teman. Benar ini. Iya banget, aku nggak sabar collab sama Mas Hao. Kayak ini visanya udah turun loh Mbak Sarah, visa kunjungan. Yeay. Nanti abis ini kita boleh video call, ada Mas Dova nggak di situ? Ada. Ya udah nanti. Iya. Udah Mas Dova. Nanti sekalian aku pengen ngobrol sebentar sih. Ya, abis ini nanti abis ini.